Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Prasetyo. Saya berasal dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2025, NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan kondisi if else dalam pemrograman itu seperti apa sih dan apa fungsinya dari program ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, pertama dalam program ini kita akan mengenal konsep dasar if else terlebih dahulu. Nah, if else ini apa sih teman-teman? Nah, if else ini dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau kontrol aliran program. Nah, konsep ini juga memungkinkan sebuah program untuk mengevaluasi apakah kondisi tersebut benar atau salah. Jadi, di materi ini atau di if else ini ada blok kode untuk benar dan salah, teman-teman. Nah, di bagian if ini, blok kode ini akan dieksekusi jika kondisinya itu memenuhi atau jika kondisinya benar. Nah, else ini akan tereksekusi jika blok kondisi tersebut itu salah. Nah, lalu selanjutnya ada boolean. Nah, apa sih boolean ini? Nah, boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai yang mungkin, yaitu true or false. Jadi hanya dua tipe data, nggak bisa ngambang di tengah-tengah gitu. Nah, yang kedua, boolean ini digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Lalu yang ketiga, boolean berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Nah, kan tadi udah dijelasin. Sekarang fungsi boolean tuh apa ya? Nah, fungsi boolean ini saya ngambil ada 5 ya. Yang pertama sebagai pengambilan keputusan. Nah, boolean ini bisa menentukan path atau jalur mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Nah, jadi misal kondisinya ini true, maka si boolean ini juga bakal ngikutin di jalur yang true gitu. Lalu ada operasi logika. Nah, boolean itu memungkinkan operasi logika seperti and, or, dan not, seperti di materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, operasi ini juga digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Nah, lalu yang ketiga ada pengujian kondisi. Nah, biasanya programmer ini bakal nguji sesuatu kondisi itu. Apakah kondisi tersebut itu sudah benar, atau sudah terpenuhi, atau belum terpenuhi. Nah, untuk mengeceknya itu bisa menggunakan boolean ini ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah pengendalian program flow. Nah, pengendalian loop atau iterasi atau loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loopnya harus berhenti. Terus ada representasi status. Boolean itu dapat merepresentasikan status on atau off, iya atau tidak, dan aktif atau tidak aktif. Nah, selanjutnya ada penggunaan operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini digunakan itu untuk membandingkan dua nilai atau menghasilkan nilai boolean, yaitu true or false berdasarkan perbandingan tersebut. Nah, ada 6 ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ada 6 operator perbandingan dalam Python, yaitu yang pertama itu ada sama dengan. Nah, sama dengan ini menghasilkan true jika nilai kedua itu sama ya. Nah, lalu tanda seru sama dengan atau itu disebutnya tidak sama dengan. Nah, itu menghasilkan true jika kedua nilai oper n tidak sama. Lalu selanjutnya ada kurang dari menghasilkan true jika nilai oper n pertama lebih kecil dari operan kedua.
Lalu selanjutnya ada lebih dari, itu sebaliknya dari nilai kurang dari. Nah, kurang dari sama dengan itu menghasilkan true jika operan pertama lebih kecil atau sama dengan operan kedua. Nah, lebih besar sama dengan juga sama. Itu lebih dari atau sama dengan menghasilkan true jika nilai operan pertama lebih besar atau sama dengan operan kedua. Ya. Ini ya teman-teman, jadi ada penggunaan nilai perbandingan. Nah, fungsi dari penggunaan ini adalah untuk menentukan atau membandingkan dua nilai dan menghasilkan fungsi boolean tersebut, yaitu untuk menghasilkan true atau false. Selanjutnya adalah penggunaan operator logika dalam if-else. Operator logika digunakan dalam Python untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi. Ada 3 operator dalam Python seperti yang tadi. Nah, di sini ada and, or, atau not ya. Nah, kalau and itu menghasilkan true jika semua kondisinya itu terpenuhi. Kalau or itu menghasilkan true jika setidaknya ada satu kondisi yang terpenuhi. Jadi setengah-setengah gitu. Lalu ada not, itu menghasilkan true jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, ada contoh penggunaan operator logika dalam if-else ya. Pertama, ada variabel pendapatan, biaya, dan jumlah karyawan. Nah, pendapatan di sini adalah 120.000, biayanya adalah 100.000, jumlah karyawannya 50. Lalu dimasukkan kode if di sini. If pendapatan lebih dari biaya dan jumlah karyawan kurang dari 100, maka hasil printnya adalah perusahaan menghasilkan laba dan jumlah karyawan kurang dari 100. Nah, kan di sini pendapatannya ini melebihi ya. Masuk syarat pertama itu perubahan pendapatannya melebihi dari biaya dan jumlah karyawan. Biayanya kan cuma 100.000 dan jumlah di sini keterangannya jumlah karyawan kurang dari 100. Nah, ternyata di variabelnya jumlah karyawan ini ada 50, jadi memenuhi. Jadi bisa nanti pasti hasil printnya itu adalah perusahaan menghasilkan laba dan jumlah karyawan kurang dari 100. Nah, lalu if itu pendapatan lebih dari biaya or jumlah karyawan kurang dari 100. Nah, pendapatan sama ya teman-teman. Nah, kan ini ada operasi or. Setidaknya ada satu, tadi or itu adalah menghasilkan true jika setidaknya satu kondisi terpenuhi. Nah, kita lihat di sini. Pendapatan lebih dari biaya. Benar? Memenuhi? Nah, ini memenuhi. Lalu or jumlah karyawan kurang dari 100. Nah, ini juga memenuhi ya teman-teman, karena jumlah karyawannya itu 50. Nah, jika else itu adalah perusahaan tidak menghasilkan laba dan jumlah karyawan 100 atau lebih. Nah, karena ini memenuhi semua, maka kita bisa berhenti cuman sampai di komen yang pertama aja gitu, karena ini memenuhi pendapatannya lebih dari biaya, benar, dan jumlah karyawan kurang dari 100. Maka hasil printnya nanti adalah perusahaan menghasilkan laba dan jumlah karyawan kurang dari 100 gitu ya teman-teman. Nah, ini biar lebih jelas ya. Nah, selanjutnya adalah kondisional atau percabangan. Nah, kondisional atau percabangan dalam flowchart adalah struktur yang digunakan untuk membuat keputusan dalam suatu proses, di mana alur program akan mengambil jalur yang berbeda berdasarkan kondisi yang dievaluasi, benar atau salah. Dalam flowchart, percabangan digambarkan dengan simbol diamond atau belah ketupat. Nah, ini kondisinya dilambangkan dengan simbol belah ketupat, dan keluarannya atau outputnya akan memiliki lebih dari satu jalur keluar. Nah, ini kan di kondisi, lalu outputnya ada 2 jalur kan ya teman-teman, ada yang true, ada yang false. Nah, gitu. Nah, tergantung pada hasil evaluasi yang kondisi berikan. Jadi tergantung di si kondisinya ini dan di statementnya ini. Nah,
ini ada contoh kondisional percabangan, yaitu kita mulai dari blok mulai, lalu input umur. Nah, jika umurnya lebih dari sama dengan 18, maka itu boleh membuat SIM ya teman-teman. Nah, jika umurnya ini kurang dari 18 tahun, maka ini tidak boleh membuat SIM. Tuh. Kalian nanti misal tinggal input. Umur kalian sekarang berapa? Nah, umur aku misal sekarang 18 tahun. Nah, berarti aku boleh membuat SIM gitu. Selesai. Ini ada di sintaksis Python ya. Umur sama dengan input, dan input berapa umur kamu. Jika umur itu lebih dari 18, maka hasil outputnya adalah kamu boleh membuat SIM. Jika tidak dari, maksudnya kurang dari 18 atau else, maka printnya adalah kamu belum boleh membuat SIM. Tuh. Lalu selanjutnya ada flowchart atau diagram alur. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Dan setiap langkah dijelaskan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arak panah. Nah, fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran sekilas dari sebuah program atau dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, contohnya di sini ada contoh ya. Misal kita dari mulai, lalu ini adalah kondisinya, total belanjaan di atas 100, iya atau tidak. Nah, seperti biasa ada dua percabangan jalur. Misal iya, selamat, Anda dapat hadiah. Dan di output terakhir, terima kasih sudah berbelanja. Jadi misal total belanjanya ibu kalian gitu di atas 100.000, maka bakal dapat hadiah. Kalau misal kurang dari 100.000, misal belanja 50.000, itu ya langsung aja outputnya langsung terima kasih sudah berbelanja, lalu selesai gitu. Ini contoh flowchart atau diagram alur yang sederhana. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya bakal bikin sebuah program seperti biasa melalui Scratch ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita kasih nama activity 3. Seperti biasa kita pakai blok event dulu. Nah, setelah udah itu kita bikin variabel. Nah, kalian bikin variabel ini bebas, kalian mau analoginya apa. Kalau saya bakal bikin analogi itu pakai suhu ruangan. Nah, kalau pakai suhu, kalian berarti suhu ruangan, berarti kalian itu pakainya di temperaturnya. Nah, temperatur. Kalian variabelnya bikin temperatur. Lalu yang kedua, kita bakal set dulu. Set variabel ini. Ya. Misal kalian mau berapa ya? 26.0. 26 derajat Celcius temperaturnya. Lalu kita bikin di kontrol. Kita masukin if else ini ya teman-teman. Nah, if. Selanjutnya kita kasih operatornya. Ini. Nah, set lagi variabelnya. So di setnya 20. Lalu tambahin blok say atau say ini sama dengan print gitu. Kalau di Python nanti turn on, turn
Nah, kan kita set kondisinya adalah temperaturnya di 26 derajat Celcius ya teman-teman. Lalu, jika temperaturnya kurang dari 20, maka printnya adalah turn the heater on atau nyalakan pemanasnya gitu. Lalu kita tambahin lagi di else ini. Terus kita ke operator, tambahin blok ini, sama nampaknya kurang dari. Nah, seperti biasa lagi kita set variabelnya lagi. Ini kita samain, itu kurang dari 20 dan temperaturnya ini nah tadi kita coba ya teman-teman. Nah, pertama kan kita di set temperaturnya dulu. Nah, di kondisi kondisional ini itu kita set temperaturnya di 26 derajat Celcius. Jika temperaturnya kurang dari 20, maka print dari turn the heater on atau nyalakan pemanasnya. Lalu jika tidak, kita bikin ini lagi, if else nya lagi. Nah, jika temperaturnya lebih dari 20 dan temperaturnya kurang dari 25,3, maka say oke. Lalu jika tidak, maka say turn the cooler on atau nyalakan pendinginnya. Jadi temperatur di sini adalah lebih dari 20 itu dan temperaturnya kurang dari 25,3. Apakah memenuhi? Nah, ternyata tidak memenuhi. Jadi si karakter kita ini bakal ngomong turn the cooler on atau nyalakan pendinginnya. Itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di replit. Nah, pertama kita sebenarnya sama aja sama ini, cuman kita sintaksisnya aja nanti yang berbeda. Pertama itu bikin temperatur, kita masukin setnya itu di kurang dari
kurang dari sama dengan Nah, di Python ini atau di sintaktis yang ini kita set temperaturnya di 20. Dan jika temperaturnya kurang dari 20, maka hasil outputnya adalah turn the heater on atau nyalakan pemanasnya. Nah, lalu elif atau temperatur yang lebih dari 20 dan temperaturnya kurang dari 25, maka printnya oke. Nah, kalau n kan itu tadi yang jika semuanya memenuhi. Nah, di sini temperaturnya itu adalah lebih dari sama dengan 20. Berarti temperaturnya itu ada 20, satu syarat terpenuhi, dan temperaturnya kurang dari sama dengan 25. Berarti masih ada di range 20 sampai 25 gitu. Nah, lalu print oke. Jika tidak, maka printnya adalah turn the color on. Kita coba lihat hasilnya. Nah, print oke. Hasil yang di outputnya di sini adalah oke. Berarti berhenti sampai di komen yang kedua ini, teman-teman. Nah, gitu aja sih. Simpel. Lalu selanjutnya ada di project. Nah, projectnya ini adalah membuat SIM untuk mengelilingi atau ingin bepergian ke beberapa negara. Kalian kan untuk mengendari motor di sana atau mengendari kendaraan itu adalah membutuhkan SIM. Nah, bisa berarti di sini kita bertanya di mana kamu mau berkendara, di South Africa, Meksiko kah, India kah, atau France. Lalu set variabelnya di country. Oh ya, pertama variabelnya di sini adalah country dan user age atau umur si usernya. Nah, lalu set variabel to answer, variabel answer. Lalu bertanya lagi berapa umur kamu. Lalu selanjutnya set user variable, maksudnya user umurnya si user ini, dan variable answer atau jawabannya. Nah, jika misal kita memilih di South Africa. Nah, di South Africa ini dia boleh mengendarai mengendarai kendaraan jika umurnya lebih dari 16 tahun. Jika lebih dari 16 tahun, itu printnya bakal mengucapkan you can drive atau kamu bisa berkendara gitu. Jika tidak, jika umurnya si user ini kurang dari 16 tahun atau kurang dari 17 tahun, maka
tidak bisa berkendara di South Africa. Lalu begitu juga di Meksiko, di mana lagi? Di India dan France atau Prancis. Kita coba buat running aja ya teman-teman. Nah, kalian pilih dulu nih, kalian mau di mana? Misal di Prancis biar ketemu Mbappe. Nah, berapa umur kamu? Misal input di 17. Nah, you can drive. Nah, tadi Prancis ini berapa sih batas umurnya? Nah, ini ya, lebih dari 17 tahun atau 17 tahun pas. Berarti kita boleh berkendara di Prancis jika umur kita 17 atau lebih. Nah, misal ya, kita coba lagi. Coba India misal. India. Nah, berapa umur kamu? Misal 16 tahun. Nah, kan you can drive atau kamu tidak bisa berkendara di India jika umur kamu kurang dari 17 tahun gitu. Selanjutnya ada karena sudah di scratch, kita coba di replit. Pertama kayak tadi kita input ya, country, input negaranya apa aja. Nah, South Africa kah, Meksiko, India, dan Prancis. Lalu umur user atau integer input, how old are you? Jadi bertanya berapa umur kamu gitu. Lalu selanjutnya ada if country South Africa, if user age lebih dari 17, maka print you can drive. Else print if printnya jika kamu kurang dari 17 tahun, maka print yang keluar di sini adalah nanti you can drive. Sama ya kayak tadi ya teman-teman. Coba kita running aja ya. Nah, kita coba Mexico. How old are you? Misal 17. Nah, di Meksiko ini berbeda dengan negara-negara lain. Nah, kalau di Meksiko ini kamu bisa berkendara dengan bebas itu ketika kamu sudah menginjak usia 18 tahun atau lebih. Nah, jika kamu kurang dari 16 tahun, misalnya kurang dari 18 tahun dan lebih dari 16 tahun, misal kamu 16 tahun pas nih, kalian tuh bisa mengemudi tapi dengan izin orang tua. Nah, jika kurang dari, nah gimana sih kalau kurang dari 16 dan kurang dari 17, maka hasilnya you can drive gitu. Kamu nggak bisa berkendara di negara Meksiko ini. Misal kita coba ulang. Misal South Africa. South Africa. How old are you? Misal South Africa kita 16 tahun. Nah, ternyata di South Africa ini kamu tuh nggak bisa mengendarai kendaraan ketika kamu berumur 16 tahun. Berbeda dengan yang di Meksiko. Kamu bisa berkendara tetapi dengan izin orang tua. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan video dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.